Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang tokoh bangsa, yaitu Jakob Utama. Saya juga suka membaca media Kompas dan juga saya membaca sejarahnya, dan pada tahun 2017 saya bersama dengan Dr. Bernardus Baradaya menulis sebuah buku yang berjudul Mengenal Tokoh Katolik Indonesia. Dan pada halaman 252 sampai 255 di sana ada kisah mengenai Jakob Utama dan juga PK Ojong. Nah, beliau ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai pengaruh di bagian media atau pers. Dan saya tertarik untuk mengangkat ini karena saya juga merasa bahwa mereka mempunyai kontribusi yang besar dalam mengembangkan pers di Indonesia. Dan saya sebagai seorang yang sangat mencintai soal literasi, saya sangat bersyukur bahwa media yang beliau dirikan ini adalah media yang memberikan literasi nasionalis dan juga patriotis. Semoga nafas itu selalu dihembuskan melalui media ini sampai kapanpun, meskipun pendiri-pendiri ini telah tiada, tetapi spirit mereka dalam mendirikan media ini tetap mengalir. Nah, seperti kita ketahui bahwa media ini atau media Kompas atau harian Kompas ini telah berdiri sejak tahun 60-an. Saya akan mengutip dan membaca bagian yang kami tulis dalam buku ini pada halaman 252 sampai 255. Media harian umum Kompas sebagai suatu perusahaan media massa yang besar dan prestisius ini merupakan sebuah perusahaan yang paling lama atau mempunyai usia yang lebih lama dibandingkan dengan media serupa lainnya di Indonesia. Koran harian yang bermoto Amanat Hati Nurani Rakyat ini diawali dengan bangkrutnya PT Kinta yang menerbitkan majalah bulanan Intisari yang didirikan oleh Aung Jong Peng Kun atau lebih dikenal dengan nama Petrus Canisius Ojong atau PK Ojong. Sebelumnya, PK Ojong adalah seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly beserta Jakob Utama, wartawan mingguan Penabur milik Gereja Katolik. Edisi perdana dari bulanan Intisari terbit pertama kali pada tanggal 7 Agustus 1963 dengan jumlah 128 halaman dengan terdiri dari 22 artikel. Edisi perdana ini memuat karya terjemahan tentang bintang layar perak Marilyn Monroe. Pengalaman perjalanan ke London Nugroho Noto Susanto, seorang ahli sejarah dari Universitas Indonesia, dan kisah Usmar Ismail, sutradara film kenamaan ketika pertama kali membuat film. Kemudian tahun 1964, Presiden Soekarno mendesak Partai Katolik untuk mendirikan koran. Maka dari wartawan bulanan Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut. Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik terkemuka seperti PK Ojong, Jakob Utama, R.G. Duriat, Frans Saverius Seda, Polikarpus Suwantoro, R. Sukarsono mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia atau MAWI, Partai Katolik PK, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, dan Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka pun sepakat untuk mendirikan Yayasan Bentara Rakyat. Susunan pengurus pertama dari Yayasan Bentara Rakyat adalah
Ketua umum dijabat oleh Ignatius Joseph Casimo, saat itu juga sebagai ketua Partai Katolik. Wakil ketua adalah Franseda, yang juga Menteri Perkebunan dalam Kabinet Soekarno. Penulis pertama dijabat oleh F.C. Palaunsuka. Penulis kedua dijabat oleh Jakob Utama dan bendahara dijabat oleh P.K. Ojong. Dari Yayasan Bentara Rakyat inilah Koran Harian Umum Kompas dilahirkan. Pada awal penerbitannya, Franseda yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Perkebunan Rakyat mengatakan, Jenderal Ahmad Yani menyarankan bahwa supaya Kompas memberikan wacana untuk menandingi wacana PKI yang berkembang pada saat itu. Namun secara pribadi, Jakob Utama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsinyur Albertus Sugia Pranata dan I.J. Casimo tidak mau menerima begitu saja, mengingat kontekstual politik, ekonomi, dan infrastruktur pada saat itu yang tidak mendukung. Tapi tekad Partai Katolik menerbitkan koran sudah final. P.K. Ojong dan Jakob Utama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan koran baru sebagai corong Partai Katolik. Tapi suhu politik yang memanas saat itu membuat pekerjaan ini tak mudah. Rencananya koran ini diberi nama Bentara Rakyat. Menurut Franseda, PKI tahu rencana itu lantas dihadang, namun karena Bung Karno setuju, maka jalan terus hingga izinnya keluar. Franseda mengacu pada Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai besar di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an serta PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum tahun 1955. Izin sudah di tangan, tetapi Bentara Rakyat tak kunjung terbit. Rupanya karena rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer di Jakarta. Waktu itu dijabat oleh Letnan Kolonel Daca. Dari Markas Militer Jakarta diperoleh jawaban bahwa izin operasi dapat dikeluarkan. Tetapi jika memenuhi syaratnya adalah perlu ada 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi. Syarat itu tentu sangat berat saat itu. Namun Franseda tidak kehilangan akal. Ia akhirnya mengutus beberapa wartawan untuk pergi ke Pulau Flores guna mengumpulkan tanda tangan tersebut. Maklum bahwa Pulau Flores memang mayoritas umat Katolik. Ketika akan menjelang terbit pertama kali, Franseda melaporkan pada Presiden Soekarno tentang kesiapan terbitan perdana harian yang awalnya diberi nama Bentara Rakyat. Namun Presiden Soekarno ternyata mengusulkan nama lain. Soekarno lalu menawarkan agar sebaiknya nama Bentara Rakyat itu diganti saja dengan nama Kompas. Kompas menurut Soekarno berarti penunjuk arah. Oleh sebab itu usulan Presiden Soekarno itu lalu dibahas kembali dalam rapat lengkap dan berdasarkan hasil kesepakatan redaksi pada saat itu, nama Kompas yang diusulkan oleh Soekarno diterima sebagai nama koran. Jadilah harian Bentara Rakyat diubah menjadi Kompas. Kompas edisi pertama dicetak oleh PNEK Grafika milik Harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyuni. Tepat tanggal 28 Juni 1965, Kompas lahir dengan moto Amanat Hati Nurani Rakyat. Berita utama di halaman 1 berjudul KAA 2 ditunda 4 bulan. Sementara pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri, mari ikat hati mulai hari ini dengan Mang Usil. Di halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama staf. Pemimpin redaksi Jakob Utama, staf redaksi J. Adi Subrata, Li Huatnio, Marcel Beding, TH Susila Stuti, Tan
Soising, J. Lambang Jaya, Tan Ting Hong, TH Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Edward Lim. Menurut Yaakob Utama, nama PK Ojong ketika itu tabu politik, dan lagi pula figur PK Ojong tidak disukai oleh Soekarno. Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan surat kabar Kompas. Lingkungan politik, ekonomi, dan infrastruktur pada masa itu tidak menunjang, kata Yaakob Utama dalam artikel berjudul Mengantar Kepergian PK Ojong yang dimuat Kompas pada 2 Juni 1980. Dengan demikian, pada dasarnya inisiatif didirikannya Kompas adalah lebih pada orientasi bisnis semata. Dalam kontekstual politik pada saat itu, untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Pada tanggal 30 September 1965, tepat 3 bulan usia Kompas, sebagian besar warga Jakarta terlelap dalam tidur pulasnya ketika sekelompok tentara bersenjata menangkap beberapa jenderal yang dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal. Peristiwa ini mengubah jalannya Republik. Sejarah mencatat sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno. Seperti beberapa harian yang terbit bersama dengan Kompas, mereka tidak terlepas dari upaya untuk memberikan tandingan kepada pers yang berafiliasi dengan ideologi kiri seperti PKI dan harian yang dituduh tidak revolusioner lainnya. Sehari setelah peristiwa itu, August Parengkuan dan Ponis Purba yang tengah mendapat giliran tugas malam diberitahu pihak percetakan bahwa Kompas beserta surat kabar lain tak boleh terbit. Hanya harian angkatan bersenjata, Berita Yuda, Kantor Berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata saja yang diperbolehkan menyiarkan berita. Larangan untuk tidak naik cetak tersebut dikeluarkan oleh pihak militer Jakarta. Dalam surat perintah itu disebutkan, dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang siur mengenai pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September atau Dewan Revolusi, perlu adanya tindakan-tindakan penguasaan terhadap media-media pemberitaan. Ketika itu, Agus Parengku dan Purba tetap yakin bahwa Kompas tak perlu dilarang terbit. Alasannya, Kompas sudah mengecam pemberontakan dan di dalam layout sudah disiapkan bahwa Kompas edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata. Penyerangan terhadap PKI ternyata tak menyelamatkan Kompas. Koran itu baru boleh terbit lagi pada 6 Oktober 1965, maka ada rentan waktu sekitar seminggu. Hingga saat ini, misteri itu belum terkuak. Banyak asumsi, pertanyaan, dan analisis beredar. Mengapa seluruh koran dibrandel dan hanya menyisakan koran milik militer? Itu masih suatu misteri dan merupakan masih pertanyaan. Saat pertama kali dicetak, oplah Kompas sekitar 4.800 eksemplar. Ketika pindah ke percetakan yang lebih bagus, percetakan Masa Merdeka, tirasnya meningkat menjadi 8.003 eksemplar. Hingga menjelang pemberedelan yang dilakukan Orde Baru. Saat terbit kembali pada tanggal 6 Oktober 1965, tiras Kompas menembus angka 23.268 eksemplar. Zaman berganti, sehingga Soekarno diganti oleh Jenderal Soeharto. Pada tahun 1999, setahun sesudah Soeharto dipaksa mundur, tiras Kompas mencatat angka lebih dari 600.000 eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset A.C. Nielsen tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta, 46,77%,
Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13,02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatera 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia bagian timur 4,23%. Gramedia sebagai perusahaan induk Kompas tercatat sebagai perusahaan yang membayar pajak terbesar nomor 32 pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 1993 untuk perusahaan PT Kompas Media Nusantara saja diperkirakan menghasilkan 240 miliar rupiah setahun dengan keuntungan bersih 30 sampai 35 triliun rupiah. Pada tahun 1991, PT Gramedia dengan penerbitan bukunya menduduki urutan ke-151. Hingga saat ini, oplah koran Kompas telah menembus kurang lebih 50.000 pelanggan tetap. Kompas tercatat sebagai koran terbesar di Indonesia sekaligus terbesar di Asia Tenggara. Kompas dengan demikian bukan hanya menjadi media kebanggaan bagi sebagian orang, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan pada masa ini, koran sudah menjadi media massa yang juga online, dan saya sebagai orang yang suka membaca media Kompas, saya berharap bahwa spirit dari para pendiri, yaitu Jakob Utama, PK Ojong, Frans Seda, dan tokoh-tokoh lain yang saya sebutkan dalam tulisan tadi, sebagaimana kami tuliskan pada tahun 2017 buku ini, dan di dalamnya memuat kisah mereka. Dan saya berharap bahwa meskipun beliau-beliau ini telah tiada, tetapi spirit mereka tetap dibawa dan tetap ada dalam diri media Kompas sampai kapanpun. Demikian pembahasan kita tentang tokoh yang saya kagumi, yaitu Jakob Utama dan juga PK Ojong dan juga tokoh-tokoh lain yang mendirikan media Kompas. Semoga penerus mereka akan segera hadir dan membawa warna yang baru dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Demikian pembahasan kita pada hari ini dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.